Video ini adalah lanjutan dari materi perulangan sebelumnya. Sekarang kita akan melihat manfaat dari perulangan pada kasus nyatanya gitu ya. Jadi perulangan bermanfaat untuk melakukan pencarian secara otomatis pada suatu data yang banyak. Nah, selain itu perulangan juga digunakan untuk melakukan sesuatu sampai nilai yang dikehendaki didapat dan lain-lain gitu ya. Jadi ada manfaat yang lainnya. Kemudian pada blok perulangan tadi bisa itu dapat berisi perulangan lain gitu ya. Jadi di dalam blok pengulangan itu bisa berisi perulangan lain. Nah, kita coba berikan contoh bagaimana perulangan bisa mencari sesuatu secara otomatis. Sebagai contoh di sini program kita ini bertujuan untuk mencari bilangan genap gitu ya. Mencari bilangan genap yang ada pada bilangan 1 sampai 5. Jadi di antara bilangan 1 sampai 5 itu nanti akan ditampilkan bilangan genap saja. Nah, program ini kalau ingin dipakai untuk memeriksa bilang genap antara 1 sampai 100, tinggal ubah saja pada kondisinya. Di sini kondisi while pada kondisi while itu I lebih kecil sama dengan 5. Kalau ingin kita memeriksanya sampai bilangan 100, maka kita ubah I lebih kecil sama dengan 100. Kalau ingin sampai 100.000, kita tinggal ubah saja I lebih kecil sama dengan 100.000. Kemudian nanti di dalamnya kita akan memeriksa apakah bilang I dari setiap iterasi itu adalah bilangan genap atau bukan. Kalau misalnya bilangan genap, itu pasti kalau kita lakukan operasi mod gitu ya. Ini operasi mod, operatornya adalah tanda persen, atau operasi yang memeriksa sisa hasil pembagian. Jadi kalau misalnya bilangan di mod 2 atau sisa hasil pembagian bilangan 2 itu adalah 0, maka itu adalah bilangan genap gitu ya. Jadi bila memenuhi syarat ini, maka nanti kita tampilkan ke layar. Nah, kita mulai ya. Nah, di sini pertama setelah program yang dijalankan, kita mulai ke baris pertama. Di sini variabelnya adalah I. Kita beri nilai tipenya integer, kita beri nilai adalah 1. Nah, kemudian kita periksa sekarang. Apakah 1 lebih kecil dari 5? Karena 1 lebih kecil dari 5, maka kode di dalam blok pengulangan ini kita jalankan karena kondisinya benar gitu ya. Nah, kemudian di dalam bloknya ada pemeriksaan atau ada percabangan dengan if. Kita cek gitu ya. Apakah sisa pembagian 1 oleh 2 itu adalah 0? Nah, kalau 1 dibagi 2 kan itu kan bukan hasilnya, sisanya bukan 0 ya. Karena bukan 0, maka kita tidak menulis ini, tidak menjalankan sistem .out.println i ini. Nah, maka kita langsung melanjutkan untuk melakukan proses increment. Karena tadi nilai I-nya adalah 1, maka kita tambahkan 1, maka nilai I sekarang adalah 2. Kemudian kita kembali ke awal blok perulangan. Nah,
di sini I-nya sama dengan 2. Kemudian kita periksa apakah 2 itu lebih kecil dari 5. Nah, karena benar maka blok di dalam pengulangan kita jalankan. Kemudian tadi I-nya sama dengan 2 ya. Kita lihat di sini, kita masuk ke percabangan. Apakah sisa pembagian 2 oleh 2 adalah 0? Nah, itu jawabannya iya ya. Jadi karena sama dengan 0, maka kondisi percabangan ini adalah benar. Karena kondisi percabangannya benar, maka kita jalankan baris system.out.println ini. Maka nanti dia akan menuliskan angka 2 ke layar. Selanjutnya nilai I akan diinkremen. Awalnya 2 ditambah 1 jadi 3. Nah, kemudian kita kembali lagi ke awal blok pengulangan. Nah, di sini I-nya sudah sama dengan 3. Kita cek lagi, apakah 3 lebih kecil sama dengan 5? Karena kondisinya masih benar, maka kita menjalankan yang di dalam blok pengulangan. Kemudian diperiksa di percabangan, apakah 3 dibagi 2 itu sisanya 0? Ternyata tidak, maka blok di dalam percabangan tidak kita jalankan. Kita lanjut ke proses increment. Tadi awalnya I sama dengan 3 ditambah 1 jadi 4. Kemudian kita kembali ke awal blok pengulangan. Di sini nilai I sama dengan 4, kita periksa lagi. Karena 4 lebih kecil sama dengan 5 adalah benar, maka kita melakukan menjalankan kode yang ada di dalam blok perulangan. Nah, di sini kita cek apakah 4 dibagi 2 itu sisanya 0. Karena benar, maka kita tuliskan ke layar gitu ya. Jadi kita sudah dapat 2 angka bilangan gelap. Nah, kemudian kita lakukan lagi proses increment. Jadi tadi awalnya I-nya sama dengan 4 ditambah 1 jadi 5. Kemudian kita kembali ke awal blok perulangan. Nah, di sini 5 gitu ya. Jadi I-nya sama dengan 5. Kita cek apakah 5 lebih kecil sama dengan 5. Kondisinya masih benar. Kemudian kita masuk ke blok perulangan. Kemudian diperiksa apakah 5 dibagi 2 itu sisanya 0. Karena tidak, maka kita tidak melakukan apapun. Kemudian kita lanjut ke proses increment. Sekarang nilai I-nya menjadi 6. Kemudian kita kembali lagi ke awal blok perulangan. Nah, sekarang kita cek lagi apakah 6 lebih kecil sama dengan 5. Nah, di sini kondisinya sudah salah ya. Jadi proses perulangan berhenti dan kita lanjut ke baris berikutnya. Karena baris berikutnya sudah tidak ada, artinya programnya berhenti. Nah, di sini kita bisa mendapatkan hasil pencarian bilangan genap dengan otomatis gitu ya. Kalau kita sendiri yang disuruh mencari, kalau 1 sampai 5 sih mungkin gampang ya. Tapi kalau misalnya disuruh mencari bilangan genap dari 1 sampai 100.000, nah itu akan jadi kesulitan kita. Tapi dengan adanya otomatisasi dengan perulangan ini, maka dengan mudah kita bisa melakukan hal tersebut gitu ya. Nah, kalau misalnya ingin kita mencari bilangan genap antara 1 sampai 100.000, ya tinggal ubah saja kondisinya. I lebih kecil sama dengan 100.000. Nah, untuk latihan, kalian coba membuat yang sebaliknya, yaitu menampilkan bilangan ganjil. Jadi ubah file ini atau kode program while 10.java ini kalian modifikasi, tapi tujuannya adalah membuat untuk menampilkan bilangan ganjil. Nah, itu ya, kalian coba. Nah,
Yang berikutnya, ini yang agak memusingkan biasanya, kita melakukan perulangan di dalam perulangan. Nah, contoh kasusnya yang umum kita temui ini adalah membuat output seperti ini. Jadi pada baris pertama kalau angkanya 1 cukup tulis 1 saja. Kalau baris kedua angka 2 maka diulang 2 kali. Kemudian baris ketiga angka 3 diulang 3 kali. Kemudian kalau misalnya ada 4 diulang 4 kali, kalau 5 kali, kalau 6 kali gitu ya, kalau 100 kali. Jadi kita seperti punya bentuk segitiga. Nah, kita akan lihat bagaimana cara kerjanya. Untuk membuat output seperti ini, kita menggunakan program seperti ini. Jadi di sini kita bisa lihat di dalam while itu ada while lagi gitu ya. Ini maksudnya di dalam perulangan ada perulangan lagi. Kita mulai sekarang. Jadi kita tulis program ini kemudian kita jalankan. Maka kita akan mulai dari baris pertama ya. Baris pertamanya nilai I sama dengan 1. Nah, maka kita masuk ke baris berikutnya. Kita masuk ke blok pengulangan. Di sini dicek ya, apakah I lebih kecil sama dengan 3. Karena lebih kecil, maka kita masuk ke dalam ya. Nah, pas masuk ke dalam kita ketemu J, variabel J ini kita beri nilai 1 gitu ya. Nah, kemudian kita masuk lagi ke perulangan di dalamnya yang ini. Di dalam perulangan ini dilakukan kondisinya adalah J. Jadi kondisinya J lebih kecil sama dengan 1. Kita lihat sekarang. J nilainya 1 gitu ya. Dan I nilainya 1. Kemudian kita cek apakah 1 gitu ya. Ini J 1. Apakah 1 lebih kecil sama dengan 1 gitu ya. Nah, karena ini kondisinya benar, maka kita masuk ke dalam. Di sini kita masuk untuk menjalankan sistem .out.print gitu ya. Nggak pakai ln ya, jadi pakai print gitu. Kalau pakai ln nanti akan rusak gambarnya. Tapi nanti kalian coba saja. Di sini ingat printnya tidak pakai ln. Nah, untuk membuat jeda antara satu nilai dengan nilai lain, ini saya tambahkan spasi sebanyak 3 kali gitu ya. Nah, karena ini kondisinya benar, maka kodenya dijalankan. Jadi yang ditulis itu adalah I ya, bukan J. Nah, nilai I-nya adalah 1, maka ditulis 1 di sana. Nah, kemudian nilai J-nya di increment. Awalnya 1 di increment, maka J-nya menjadi 2. Nah, setelah itu, ini kita balik dulu ke awal blok pengulangan ini. Pengulangan yang ditunjuk oleh panah. Nah, di sini I-nya tetap 1 gitu ya, belum berubah. Tapi yang berubah itu adalah J. Nah, kemudian artinya di sini jadi J-nya tadi 2. Jadi kita cek apakah 2 lebih kecil sama dengan 1. Karena tidak memenuhi, maka kode yang di dalam blok pengulangan ini gitu ya, di dalam blok pengulangan ini itu tidak dijalankan. Artinya kita akan keluar gitu ya, keluar ke blok pengulangan ini. Dari pengulangan yang while J lebih kecil sama dengan ini, kita akan keluar gitu ya. Jadi yang kita jalankan itu adalah ini. Kode ini kita jalankan. Nah, ini membuat spasi, membuat enter ya, karena kita menuliskan print ln. Jadi nanti
kursornya akan turun ke bawah gitu ya. Nah, kemudian di sini kita ubah nilai, kita lakukan proses increment nilai I. Awalnya nilai I-nya sama dengan 1, sekarang menjadi 2. Nah, selanjutnya kita kembali ke awal blok pengulangan yang ditunjuk oleh panah. Nah, di sini nilai I-nya sama dengan 2. Kemudian diperiksa, apakah 2 lebih kecil sama dengan 3? Nah, karena memenuhi syarat, maka kita masuk ke dalam ya. Tapi kita lihat di sini J-nya kembali jadi 1 ya. J-nya kita kembalikan nilainya 1. Nah, kita cek lagi sekarang. Jadi kita punya J sama dengan 1 dan I-nya sama dengan 2. Kemudian pada blok perulangan yang di dalam ini diperiksa J harus lebih kecil sama dengan 1 gitu ya. Dimana J-nya adalah 1 dan I-nya sama dengan 2. Artinya apakah 1 lebih kecil sama dengan 2? Karena memenuhi, maka kita menjalankan kode yang di dalamnya. Artinya kode ini kita jalankan. Nah, maka di layar akan ditulis 2 seperti ini. Nah, kemudian J-nya kita increment. Awalnya 1, sekarang nilai J jadi 2. Selanjutnya kita kembali ke blok perulangan yang ditunjuk oleh panah. Nah, sekarang I-nya tetap 2, J-nya naik jadi 2. Kemudian diperiksa sekarang. Jadi 2 lebih kecil sama dengan 2. Nah, karena itu bernilai benar, maka kode ini dijalankan. Jadi ditulis lagi 2 di sana di layar. Selanjutnya J-nya jadi 3. Kemudian kita kembali lagi ke awal blok perulangan yang ditunjuk oleh panah. Sekarang I-nya tetap 2, tapi J-nya jadi 3. Kemudian diperiksa apakah 3 lebih kecil dari 2. Nah, karena salah, maka perulangan ini tidak kita jalankan. Nah, kita lanjutkan ke baris yang ini. Jadi kode ini kita jalankan. Kemudian I-nya kita increment dan hasilnya menjadi 3. Jadi sekarang I-nya jadi 3. Kemudian kita kembali ke blok perulangan yang ditunjuk oleh panah. Nah, sekarang I-nya sama dengan 3. Di sini kita lihat, kita cek dulu. 3 lebih kecil sama dengan 3. Oh, benar. Artinya kita masuk ke dalam. Ingat di sini J-nya kita reset kembali jadi 1 ya. Nah, kemudian baru kita masuk ke blok perulangan yang di dalam ini. Kita cek apakah 1 lebih kecil sama dengan 3. Nah, karena benar, maka kode ini kita jalankan. Maka di layar akan ditulis 3. Kemudian J-nya kita increment jadi 2. Kemudian kita kembali ke awal blok perulangan yang ditunjuk oleh panah. Sekarang kita cek lagi. Nilai I-nya sama dengan 3, nilai J-nya sama dengan 2. Nah, apakah 2 lebih kecil sama dengan 3? Karena benar, maka kita jalankan lagi kode ini. Maka di layar akan kita bisa lihat angka 3 ditulis. Kemudian J-nya kita naikkan jadi 3. Kemudian kita kembali ke blok perulangan yang ditunjuk oleh panah. Selanjutnya I sama dengan 3 dan J-nya naik jadi 3 juga. Kemudian dicek apakah 3 lebih kecil sama dengan 3. Karena benar, maka kita jalankan kode ini. Nah, sekarang kita sudah punya angka 3 berikutnya di layar. Nah, J-nya kita naikkan jadi 4. Kemudian kita kembali ke awal blok perulangan yang ditunjuk oleh panah. Sekarang I sama dengan 3 dan J sama dengan 4. Kita cek apakah 4 lebih kecil sama dengan 3.
karena salah, maka kita tidak menjalankan blok di dalam perulangan ini gitu ya. Kita langsung menjalankan kode ini. Jadi kita jalankan, kemudian i-nya kita tambahkan. Awalnya 3, kita tambahkan 1 jadi 4. Nah, kemudian di sini kita kembali ke blok perulangan yang ditunjuk oleh panah. Sekarang i-nya sama dengan 4. Kemudian dicek apakah 4 lebih kecil sama dengan 3. Karena tidak memenuhi syarat, maka blok perulangan ini tidak dijalankan. Kemudian kita meneruskan ke baris selanjutnya di luar blok perulangan. Karena ini tidak ada, maka kita programnya berhenti. Nah, itu ya kira-kira. Nah, selain itu, selain dengan dengan perulangan dengan kata kunci while, kita juga bisa menggunakan perulangan dengan kata kunci for. Di sini kita akan diperlihatkan perbedaan perulangan dengan while dengan for. Yang di sebelah kiri adalah contoh kode perulangan dengan while, dan di sebelah kanan itu contoh pengulangan dengan for. Nah, pada pengulangan itu intinya ada 3 hal yang harus kita tentukan dan kita atur gitu ya. Yang pertama adalah proses inisialisasi. Nah, kalau pada while, proses inisialisasinya itu di luar dari blok while-nya. Tapi pada for, itu dia berada di dalamnya gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah kondisi perulangan. Nah, di sini kalau while itu kondisi perulangannya di dalam blok perulangan while-nya, atau di dalam setelah pada kondisinya gitu ya. Tapi pada for kalian bisa lihat itu kondisinya adalah di sana setelah inisialisasi. Nah, kemudian nilai variabel yang diubah itu kalau while itu berada di dalam blok, tapi kalau di for itu beradanya di setelah kondisi. Nah, bisa dilihat ya bedanya. Nah, dengan cara ini kalian coba lakukan kode-kode while yang telah dibuat sebelumnya yang sederhana saja. Itu kalian convert atau kalian ubah perulangannya dengan menggunakan for.